Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat dari Allah karuniakan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, yaitu salat Jumat. Kemudian kaum muslimin, marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada anak cucu keturunan Nabi, kepada istri-istri Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi sampai yaumil akhir. Kemudian kaum muslimin, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan mengerjakan perintah Allah, memperbanyak amal-amal soleh, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah. Kemudian kita tinggalkan larangan-larangan Allah, baik yang hukumnya makruh apalagi yang haram. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh tiada kata terlambat untuk kita berbenah diri. Seandainya masa lalu kita begitu kelam, begitu hitam, penuh aib dan noda-noda dosa, penuh fitnah dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta, sangat menggunung kedurhakaan kita kepada Allah, kezaliman yang kita lakukan yang sangat melampaui batas, bahkan di luar kewajaran kezaliman yang kita perbuat, kemunafikan yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Jika kita mencoba menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak. Dan jika kita juga menghitung dosa-dosa kita, juga begitu sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa berbuat syirik, dosa riba, dosa meninggalkan salat, dosa meninggalkan puasa, dan begitu banyak dosa yang lainnya. Belum lagi dosa kepada sesama manusia, dan yang lebih parah lagi, dosa kita kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita,
yang telah membesarkan kita, merawat kita, yang telah menghabiskan waktunya, hartanya, perasaannya demi kita, si buah hati yang amat beliau sayangi, mereka sayangi. Namun kaum muslimin, setelah kita beranjak remaja dan dewasa, apa yang kita perbuat kepada mereka, boleh jadi kita hanya mampu menyebabkan air matanya menetes karena ulah perbuatan kita. Harga dirinya jatuh karena tingkah kita, perbuatan kita. Hatinya hancur karena kenakalan kita, kebejatan kita. Lembaran hitam yang sering kita torehkan di buku catatan amal perbuatan kita itu hampir penuh setiap harinya. Hampir-hampir kaum muslimin tidak ada lagi garis-garis yang berwarna putih sebagai catatan kebaikan yang pernah kita perbuat. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari kita lalui dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan kefasikan, dengan kemunafikan dan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita dan kezaliman kita kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Kata Allah, dan bertaubatlah kamu wahai manusia, semuanya bertaubat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ini surah An-Nur ayat 31. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh kaum muslimin, taubat yang paling utama yaitu adalah mengakui kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita semuanya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Rabb, peliharalah kami. Sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri-diri kami. Dengan apa kaum muslimin kita berbuat zalim? Dengan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Engkau ya Rabb tidak memberi ampunan untuk kami, dan kamu ya Rabb tidak merahmati kami, sungguh benar-benar kami menjadi termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini di surah Al-A'raf ayat 23. Kaum muslimin saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita mengakui kesalahan kita, menyesali perbuatan kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjanji tidak mengulanginya lagi, serta tambahkan terus amal-amal soleh, kerjakan terus amal-amal soleh. Sungguh kaum muslimin, seandainya kita hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam, apakah kita sanggup untuk bertobat dengan cara membunuh diri kita? Umat Nabi Musa ketika dia bertaubat kembali pada Allah, diwajibkan dia membunuh dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim." Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu, anak sapi, anak jawi sebagai sesembahan. Maka bertaubatlah kepada Allah yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu." Ini dalil bahwasanya umat Nabi Musa kalau bertaubat suruh bunuh diri.
dan hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Rabbmu yang telah menjadikan kamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surah Al-Baqarah ayat 54. Sungguh kaum muslimin saudaraku, Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana. Kita ini yang notabene-nya umat akhir zaman, usia kita pendek-pendek, dosa kita banyak-banyak, fisik kita lemah-lemah, badan kita kecil-kecil, dan iman kita pun lemah-lemah. Sehingga cara taubat kita Allah permudah kaum muslimin. Tidak sebagaimana taubatnya kaum Nabi Musa alaihissalam yang disuruh membunuh diri sendiri tadi. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai manusia biasa kita tentu tak punya jaminan terlepas dari kesalahan, terlepas dari dosa. Namun kondisi ini sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang Maha menciptakan kita dan Maha mengetahui keadaan kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Karena itu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat sebagaimana surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya, yang sebenar-benarnya. Melalui ayat ini juga kaum muslimin, Allah juga berpesan kepada kita, hamba-hambanya, bahwa Allah membukakan pintu ampunan kepada kita semuanya. Sebab tidak mungkin rasanya jika Allah memerintahkan hambanya bertaubat sementara Allah menutup pintu taubat untuk kita, pintu ampunan untuk kita. Namun kaum muslimin, ampunan itu tidak serta-merta diberikan kepada kita selaku hambanya sampai kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya tadi yaitu dengan cara taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian lanjutan ayat tadi, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah melanjutkan, mudah-mudahan Rabbmu Allah menutupi kesalahan-kesalahanmu dan juga memasukkanmu ke dalam surganya, yang mana surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata asa tadi, yang berarti adalah mudah-mudahan. Penggunaan kata mudah-mudahan ini mengindikasikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memastikan ampunan untuk kita sampai kita bertobat dengan benar. Ketidakpastian ini kaum muslimin dimaknai oleh para ulama bukan berarti kita sia-sia ketika bertaubat, melainkan ketidakpastian ini harus dipahami agar kita sungguh-sungguh menjalankan taubat dan yakin kita kepada Allah bahwa kita benar-benar hambanya yang layak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah kaum muslimin menawarkan ampunan yang menjadi hak Allah, tetapi keberhasilannya itu ditentukan oleh kehendak Allah juga. Dan seberapa besar kesungguhan kita sebagai hambanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah tersebut. Karena itu kaum muslimin, tugas kita adalah berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah untuk taubat nasuha, dan kita berusaha meyakinkan Allah bahwa kita adalah hambanya yang layak mendapatkan ampunan tersebut. Kaum muslimin, mari kita tutup lembaran kelam tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya yang penuh dengan noda hitam, noda-noda dosa, dengan kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, penuhi rukun taubatnya, dan jika menyangkut hak sesama, kembalikan kaum muslimin. Punya utang sama orang, kembalikan. Dulu zalim sama orang, minta maaf.
Dan begitulah caranya. Dan kita buka lembaran baru di tahun ini dengan penuh kehati-hatian dalam setiap aktivitas kita. Jangan sampai lembaran kelam tertoreh kembali di buku catatan amal kita masing-masing. Selamat tinggal masa lalu yang kelam. Semoga tahun ini tahun yang akan kita lalui bersama tidak ada lagi noda hitam legam yang pernah tertoreh pada tahun-tahun sebelumnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara amalan sunnah yang dapat kita kerjakan pada awal bulan Muharram ini adalah puasa Asyura namanya, yang tepatnya jatuh pada 28 Juli nanti atau tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa di hari Asyura. Wasu'ila an saumi yaumi Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah. Yang artinya Rasulullah menjawab, puasa di hari Asyura itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kecil pada tahun kemarin. Hadis riwayat Muslim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbi ja'al hadza balada aminan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.